Hari ini temanya membedah sejauh mana proses produksi membuat musik gitu kan. Semoga memang, hari ini dapat wawasan banyak lah, karena saya gini, ini belum dibuka dulu ya tadi, harusnya buka dulu ya. Halo guys, Mau pen nggak usah. iya, Karena YouTube-nya belum terkenal, jadi saya pembukaannya sembarang aja udah. Kalau udah terkenal nanti ada baik, opening-nya ya. Karena YouTube saya belum iya. terkenal, jadi santai aja bukanya, yang penting oke, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Aldino. Hari ini temanya adalah ya tadi barusan dijelaskan. Jadi temanya dulu, baru pembukaan. Baik, Jadi oke, kita kedatangan tamu yang luar biasa ini, Gilang Danuarta dengan nama keren Six Six Six. Moga-moga bener bacanya ya, atau kamu punya iya, bener ya? bener Six bener. Six ya gitu kan. Ya jadi, Iya, ini adalah salah satu alumni, SMK Kesehatan Erlangga, murid saya dulu, barusan lulus tahun lalu. Terus selama sekolah punya banyak kreativitas dan setelah lulus tambah menjadi kreativitasnya. Jadi memang Gilang ini, tidak ingin terkekang oleh sama kayak kemarin ya, tidak ingin terkekang oleh rutinitas yang biasa-biasa saja, sehingga dia menghasilkan sesuatu yang menurut saya itu melampaui seumuran ya. Maksudnya gini, anak-anak Gilang ini jurusan perawat ya, anak perawat kan ya SOP gitu kan, tapi dia main musik. Wah, ini kan luar biasa ini, main musik terus tidak sekedar gini gini, tidak sekedar memainkan, musiknya orang lain, cover apa, itu biasa ya, sudah banyak ya kayak gitu ya, entah main gitar cover lah, drum cover lah, macam-macam lah ya alat musik dengan memainkan lagu orang lain. Nah, Gilang ini memproduksi musiknya sendiri. Jadi dia juga menulis lagu, mengkompos lagu, sampai produksi jadi hasil apa namanya, hasil jadi ya, hasil jadi. Kekurangannya nah, cuma belum ada albumnya. Maksudnya belum ada wadah satu kumpulan apa Gilang The ya, Best Of gitu kan, atau Gilang Danuarta memulai apa, atau Six 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 apa gitu kan. Nah, tapi sudah ada official apparel-nya. Jadi sudah ada baju merchandise atau apapun itu yang bisa dibeli di tokonya, sudah bisa produksi, official merchandise. Nah, ini luar biasa. iya, Jadi, nggak tanggung-tanggung ya, proses kreatifnya ini mulai dari bikin lagu, mengubah lagu, lirik, nada, sampai, proses jadi lagu utuh dan ditambah penunjang-penunjangnya. Maksudnya kayak souvenir ya, kayak tadi merchandise, terus bagusin bagusin apa, sistem promosi, terus yang terakhir, kalau nggak salah ditambah kerjasama dengan musisi-musisi lokal Balikpapan ya, ya Balikpapan dan sekitarnya lah. Saya juga nggak seberapa tahu, tapi kolaborasinya mantap ya. Maksudnya ini adalah pengembangan lebih lanjut lagi dengan yang terbaru, kalau nggak salah judulnya Ghosting Check. Ya, yang terbaru ada di Instagramnya Gilang Danuarta dan bisa ditonton di YouTube. Oke, sebelum kita lebih jauh mungkin saya share screen dulu. Jadi ini barusan saya buka-buka. Ada ini lagunya ini. Ghosting Check ini ada ini, ini Six Six Six, ini teman-temannya, dan performed by Six Six Six, Adnan Gufrona dan Obi, tiga ya. Nah ini semacam trailer ya. Kalau ini trailer atau potongan lagunya sekitar 1 menit, karena untuk IG, karena untuk promosi, materi promosi. Ini sudah ada juga siapa pelaku-pelakunya di sini, ada Connect with Us. Lalu kita meluncur ke sorry sorry. Ini YouTube-nya Six Six Six. 539 subscriber dengan video berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 video. Ini berarti YouTuber juga ya, berarti ya. Selain musisi, YouTuber, wow, multi talent ya. Ada satu film pendek juga ini di sini. Oh, ini waktu sekolah, ini ada film luar biasa, udah 1.000 view. Dan ini ada video. Oh, ini sama kayak kemarin sempat bahas Q&A. Q&A itu udah seolah-olah kayak artis. Nah, ini juga ada Q&A. Tapi atas nama Keneng Squad. Ini Keneng Squad kayaknya nama kelompoknya, kelompok belajar ya. Kelompok belajar dan bermain. Dan ini ada lagi Aux Battle Indo, ini luar biasa kreatif ya. Maksudnya di dalam mobil nggak tahu mau ngapain, bikin konten. Nah, jadilah sebuah karya ya. Nah, bikin mobil ada 2, ada 3 sampai ini yang karya musiknya ada 3, Six Six Six, Fan Myren, production Obi mungkin ya, kerjasama juga. Terus ada I Get It, dan terakhir There Is Always. Ini karya single yang sendirian lah. Yang baru adalah nah ini.
akan meluncur ke sini. Hey. Ya, hey, you wanna be mine. Nah, ini ada di Oxygen, YouTube-nya OXYGEN ya, Ghosting Check judulnya. Ini luar biasa, sudah 1000 view 5 Februari, sekarang tanggal 14, berarti 9 hari sudah 1000. Berarti anggaplah 9 hari 1000, berarti 18 hari 2000 lah ya. Moga-moga berkali-kali. Amin. Setahun bisa ribuan. Oke. Ini adalah lagu yang baru saja dirilis dengan judul Ghosting Check oleh 666 featuring Adnan Gufrona dan Obi. Nah, ini luar biasa. Ini kita akan membedah lebih lanjut tentang dunia permusikan, tentang dunia musik, terutama musik yang indie. Karena gini, setahu saya ya dulu ya, cuman waktu kecil terus tumbuh kembang remaja itu kayak rasanya keren ya jadi anak band, keren ya bisa bikin musik, keren ya bisa apa namanya membuat karya musik lah. Terus lama-kelamaan gini, waktu saya SMP, SMA itu ada temen yang anak band ya, biasa ngeband, dulu musimnya ngeband. Sampai mereka ngeband terus studio rekaman pakai gitar, pakai drum set, keyboard dan pokoknya musik set yang bayangan saya, mahal ya, kita harus sewa studio, kalaupun udah punya studio sendiri ya alhamdulillah ya, maksudnya ya itu urusan kalau udah ada uang ya oke lah udah punya lah. Terus bayangan saya, bikin musik itu harus punya alat musik, terus sewa studio, terus terakhir mixing atau alat finishing-nya ya kayak editing-nya lah, tambahan-tambahan apanya lah, terus ditambah lagi bayangan saya dulu video klip. Nah itu ribet gitu loh. Jadi kayak bayangan saya kayaknya nggak mungkin deh saya usia SMA gitu kan, kayak harus nggak mungkin lah ya. Kejauhan nggak punya duit aja pas-pasan, uang saku pas-pasan dulu lah, zaman dulu saya sekolah. Terus tapi teman saya ada yang memang akhirnya bikin musik dan jadi studio zaman-zaman itu ya, dan waktu itu terkenalnya di MySpace. Tahu MySpace ya? Sempat tahu apa? Belum lahir deh kayaknya, Pak. Ya, jadi ada sosial media untuk anak indie, anak band indie rata-rata di MySpace, dulu ada Forset itu situs download lagu ya. Zaman dulu Iya. paling terkenal itu ya untuk anak-anak seusia generasi saya. Jadi ini saya share screen aja folder saya ini. Lagu indie mana lagu indie. Indonesian indie lah. Di sini ada, ini di sini. Ini ada Alone at Last, Athenian. Athenian ini kakak kelas saya SMA dulu, terus ada lagunya teman saya, teman seangkatan. Ini kalau nggak salah apa sih namanya? Nokti Luka. Nah, ini kok bisa punya lagunya? Nah, karena mereka menyediakan di MySpace maupun di dulu YouTube. YouTube masih sekedar nonton video ya, belum banyak yang produksi. Yang mungkin yang upload hanya orang-orang yang produksi lah. Akhirnya orang lari ke sini dulu lah. Ini akhirnya ada. Nah, ini udah MP3 lah, bentuknya ada MP3. Jadi ini teman saya mungkin waktu itu ya sewa studio, ya bayar rekaman dan sebagainya. Tapi bayangan saya dulu itu harus alat musik, harus pakai gitar listrik, bass listrik dan sebagainya lah. Seiring berjalan waktu ada yang saya pun akhirnya masuk dunia IT komputer, saya melihat bahwa ada ya software itu yang kayak sekarang gampangnya DJ itu kan. Software itu cuma lagu-lagu dicampur atau kamu cari nada do sama dengan apa, terus lagunya jalan sendiri, kasih lirik, selesai, jadilah. Itu mungkin seperti itu ya, lebih mudah, lebih simple, tanpa melibatkan banyak orang, lebih murah mungkin ya, karena software aja yang dimainkan hanya software, ya walaupun butuh tambahan-tambahan sedikit, tambahan instrumen atau apa, nah itu mungkin sekarang ini sudah era IT, era teknologi, jadi membuat apapun lebih simple, lebih mudah, tak harus punya alat-alat yang mahal, gitar listrik dan sebagainya kan lebih mahal ya. Kadang gitar listrik cari suara apa sih? Itu ada di software gitu kan. Mungkin seperti itu. Drum gitu kan. Ada aplikasi Android drum, suaranya udah mirip drum. Jadi musisi cover itu yang nggak punya drum set, cukup desak-desak itu pakai HP aja udah jadi gitu. Nah, saya penasaran jadinya, wah enak ya anak-anak sekarang ya. Nah, yang penting memang kreativitasnya alias ada nggak idenya bikin musik gitu kan, emosinya musik, liriknya dan apa sampai ya harus telaten lah ya, ngolah-ngolah gitu kan, harus ngepas-ngepasin dan sebagainya lah. Ini mungkin
Bisa diceritakan ini perjalanan Gilang masuk dunia produksi industri musik secara independen ya, alias belum ada label kan. Kalau kalau nggak salah kalau orang musik itu kalau ada label itu baru disebut musisi komersil. Kalau nggak punya label independen, anak indie. Wah, ini bisa ceritakan mungkin awal mulanya gimana? Iseng-iseng juga atau memang Pak ini saya mencurahkan isi hati lewat tulisan, lewat lagu. Itu gimana? Kira-kira Nah, lebih jadi kalau di saya sendiri sih awalnya itu pengen aja lagi mood itu lagi pengen marah aja gitu, lagi pengen marah terus kayak ya apa ya, mungkin kalau dijadiin lagu kayaknya enak juga sih kayaknya kalau dilampiaskan ke lagu. Ya udah, jadi saya itu kontak ada teman itu baru kenal juga namanya Obi, hobi? dia produser juga, produser bikin beat gitu, instrumen musik juga produser. Terus saya kontak dia, gimana caranya gini-gini, dia bikinkan instrumen beatnya, terus nanti akunya yang bikin liriknya sendiri gitu, isinya apa gitu. Nah, jadi dalam liriknya itu yang Find My Rain itu sebenarnya genre yang aku dari awal ini emang metal, rock, trap, depression gitu, hardcore gitu, yang dark trap gitu genrenya sebenarnya. Terus udah selesai satu lagu itu masuk ke Spotify. Spotify. Oh Nah, ya, saya jadi belum. di Spotify itu temanku ini yang namanya Ubin ini ngasih saran kalau mau biar lagunya menurutnya si Obi ini laguku yang pertama ini ini lagu bukan lagu ecek-ecek nih, bukan lagu sembarang kayak bukan apalah gitu, pokoknya ini lagu bagus gitu menurutnya. Jadi disarankan cobalah upload ke Spotify siapa tahu bisa gitu. Terus ya udah upload ke Spotify, ada namanya Dop Stereo, itu yang bagian di Asia namanya itu. Di bagian Asia itu ada namanya Dop Stereo. Jadi kalau mau publish lagu bisa lewat Dop Stereo gitu. Terus sudah kasih judul, nama, cover art dan lain-lainnya. Setelah itu tunggu prosesnya 1 bulan, prosesnya masuk ke Spotify untuk publish lagunya. Setelah itu dapat kabar ternyata lagunya itu termasuk apa ya, genre yang ada dua dalam Dop Stereo itu ada 2 tingkatan gitu. Kayak tingkatan yang pertama itu ada namanya Silver Hills, terus yang paling tinggi itu namanya Golden Hills. Nah, laguku ini yang pertama itu masuk di Golden Hills. Wih, mantap. Golden emas. Jadi ada label ya, kayak Level. ada semacam kayak label Golden Hills-nya gitu di cover art di Spotify-nya. Bisa dicek aja kok, ada Oke. Spotify. itu pertama kali Oke. publish itu langsung dikasih centang biru akunnya. Wih. Udah verified jadi Spotify-nya. Call me suddenly when you freak with me. Last all your money, you freak with me. When dia udah Spotify. Terus lanjut lagi. Jadi kalau mau bikin lagu, kalau menurutku pribadi tuh kayak mood-moodan aja, lagi apa ya, lagi ngapain gitu. Apa yang lagi dirasain, ya udah kayaknya enak sih dibikin aja lagu gitu, lirik. Tapi nggak kayak nyebut nama orang apa gimana, enggak, tapi lebih ke nyeritain apa sih yang dialamin gitu. Pribadi, pengalaman pribadi. Lagi kedua itu yang I Get It itu isinya tentang juga ya isi-isi yang ada di otak yang lagi depresi. Pokoknya kebanyakan lagu-lagu isinya tuh liriknya depresi semua gitu Pak gitu. Find My Right, I Get It, terus yang terakhir ini yang ketiga ini yang There Is Always itu juga termasuk
trap depresi juga karena dalam liriknya itu banyak kata-kata yang emang nyeritain tentang isi kehidupan pribadi itu, pengalaman pribadi gitu. Terus lanjut lagi setelah beberapa bulan kenal teman baru namanya Adnan Gufrona. Ini lagi di kamarnya nih, cuman lagi tidur mereka. Oh ini lagi bareng-bareng. Oh menarik ini, nggak apa-apa kalau ikut juga nggak apa-apa. Lagi tidur. tuh. Sip. Nah terus ketemu sama si Adnan ini main-main ke tempatnya. Aku punya apa ya, moodku itu lagi kayak senang aja gitu, moodnya lagi happy aja gitu kan. Terus ada kepikiran lah pengen bikin lagu-lagu yang happy aja, yang enak didengar, easy listening gitu, bisa didengar banyak orang bisa. Dan itu aku ambil liriknya itu kan judulnya Ghosting Check tuh Pak. Iya. Nah, isinya tuh tentang pengalaman pribadi juga dan juga dialami orang juga gitu. Jadi pada intinya itu lagunya tuh nyeritain kayak ini di PC nih, kita chat sama orang nih, misalkan lawan jenis cewek. Iya. Berharap gitu kan chatnya dibalas gitu, tapi malah cuma di-read aja terus kayak dibiarin gitu, di ghosting gitu, ndak gila. Jadi itu yang ghosting ini laguku sendiri, cuman aku ngisi suaranya tuh sama si Adnan sama si Obi gitu. Ya gitu. Terus baru upload sehari tuh nggak nyampe 5 menit itu masuk Balikpapan Chess gitu. Iya, bener. Balikpapan itu kaget juga loh. Iya, ya udah bagus. Ya habis itu lanjut lagi nextnya ada sini proyekan lagi, cuman masih dibuat gitu instrumen beatnya. Ini juga aku lagi pengen bikin tes apa ya, lagu-lagu yang kayak semacam TikTok gitu, yang ada yang DJ Gagak yang dulu tuh tahun-tahun kapan dia lupa aku. Gini. Yang lagunya Entah apa. Ya. Tahun 2019. Yang bikin tuh temanku namanya Randa. Ini orangnya lagi tidur nih. Ada di situ juga. Waduh, ini circle-nya bagus sekali ya. Ini circle musisi Balikpapan. Jadi ada kedepannya bikin project itu sih yang untuk genre-genre kayak TikTok gitulah. Gitu. Terus ada lagi nanti untuk selanjutnya lagi ada lagi proyekan yang semacam lagu-lagu Ghosting Check yang genrenya vibes-nya happy gitu, ada lagi nanti ke depannya dibuat juga. Masih proses gitu, Pak. Mantap. Gitu. Banyak ide dan banyak proyek ternyata ya. Jadi saya harus menyita waktunya sekitar 40 sampai 1 jam itu hanya untuk melayani wawancara yang mungkin ini bisa jadi dia 1 jam menghasilkan 2 lagu sampai 3 lagu mungkin ya, atau instrumen jadi berapa gitu. Ini harus menyita waktu ya. Saya harus memohon ada waktu kah? Akhirnya menyempatkan waktu dan itu masih ngumpul. Mereka lagi ngumpul itu. Mungkin yang tidur tadi lagi cari inspirasi satu ya, terus cari lirik, nyari mimpi lewat mimpi gitu kan, baikin mood juga boleh gitu. Jadi kayak gini memang kehidupan musisi atau kehidupan orang kreatif. Jadi ini untuk pemirsa tahu ya, jadi ini take video ini sore hari jam 4 lebih, setengah 5 sore. Sedangkan ini adalah waktu sore biasanya orang melek beraktivitas gitu kan, ngapain lah. Apalagi kalau minggu sore ini olahraga. Dan musisi berbeda, mereka tidur. Nanti malam mereka melek atau mungkin malam baru berkreasi, ngotak-ngatik nada, lirik dan sebagainya ya. Jadi ini menarik, ceritanya luar biasa tadi. Karya pertama yang jadi tadi awalnya biasa. Tapi temannya punya ide, masukkan Spotify terus dimasukkan lagi ke bagian yang spesifik. Sampai ada kayak gelar atau kayak semacam predikatnya itu golden sama silver lah. Ini termasuk yang golden, dapat centang biru. Dan kalau nggak salah memang saya agak kurang ngerti sih industri di Spotify, tapi dengar-dengar juga itu mungkin yang karena Spotify ini kan saya gratisan sih.
tapi ada yang berbayar lah. Kemungkinan besar kita misalkan sebagai klien nih, kita bayar Spotify lah. Bayarannya itu yang nanti di persenan berapa yang masuk ke musisi atau konten kreator yang ada di Spotify. Artinya karyanya Gilang ini ya bisa jadi sudah dapat sumber pemasukan. Bisa jadi udah paling enggak tipis-tipis ada perputaran uangnya di situ ya. Jadi tidak sekedar awalnya itu bikin karya dinikmati orang, tapi kalau udah masuk Spotify, masuk industri yang Spotify. Sekarang ini kan platform rata-rata streaming ya, karena memang ya udah eranya ya digital, terus internet, era internet 4G dan sebagainya, eranya streaming. Kalau zaman dulu saya masih internet nggak seberapa cepat, akhirnya download. Akhirnya ke warnet ya. Anak warnet itu pasti paham, itu yang Staffa Band dan sebagainya yang ada gambarnya yang ST12 atau siapa itu. Warnet, dulu ke warnet untuk mendengarkan lagu. Lebih lama lagi pakai kaset itu kan. Beli kaset satu yang minjem banyak sampai rusak pitanya zaman dulu lah. Sekarang dengerin lagu di mana? Spotify dong. Joox dong. YouTube, oke, YouTube paling umum lah. Nah, Spotify ini yang memang platform yang lagi booming karena orang sekarang bikin podcast itu kan, bikin wawancara lah atau dialog atau monolog lah. Tapi juga ada yang bikin lagu musisi indie atau musisi yang dalam tanda kutip tidak masuk arus utama, ini bisa masuk ke situ dan sedikit banyak dapat lah tipis-tipis perputaran uang di situ gitu kan. Pak karya pertama sudah begitu. Terus 2, 3 ya insya Allah bakal menyusul lah. Dan terutama lirik-lirik dan lagi udah diceritain tadi ya, lirik-lirik dan sebagainya itu rata-rata emosional yang memang dirasakan. Terus apa tadi depresi atau mungkin kayaknya banyak pikiran nih selama hidup. Berapa tahun kamu hidup? 17 ya? 17 atau 18 ya? 18 tahun. 18 banyak pikiran ya kehidupannya. Berat ya, mikirin kehidupan ini berat sekali ya. Sampai rambutnya berubah warna itu ya. Jadi sudah ada kuning-kuningnya. Berat banget kayaknya menghadapi kehidupan. Cuma hebatnya Gilang lah. Ketika beban hidup itu ada di pikiran, di seluruh tubuh, Gilang ini mengekspresikan, menuangkan apa yang ada menjadi kegelisahan, kegetiran, kesedihan apapun itu jadi sebuah karya gitu. Sehingga itu menjadi pelecut semangat. Jangan sampai kita ini depresi atau apapun itu menjadi udahlah, udah nggak usah. Hidup itu tidak adil. Hidup itu hanya adil bagi orang-orang yang berwajah ganteng, cantik. Kamu mungkin nggak ganteng, nggak cantik, tapi kalau kamu punya karya ya ketolong dikit lah ya. Apalagi karya ada uangnya gitu kan ya. Ketolong lah. Ini Gilang membuktikan bahwa depresi banyak pikiran dan lebih-lebih lagi dia itu sekolah. Ini juga Gilang ini termasuk yang siswa yang lumayan prestasi ya. Artinya dulu waktu saya ngajar ini cepet nangkep lah. Jadi dia cepet nangkep materi akademis. Otak kiri ya itu ya, otak kiri. Ini nang kanan seniman, otak seninya ini juga jalan. Dulu main editing video dan sekarang musik gitu kan. Ini bisa membuktikan bahwa laki-laki juga bisa multi talent karena biasanya cewek ini kan kita bisa multi talent, masak sambil gendong anak gitu kan. Laki-laki juga bisa tidur sambil mikirin lirik lagu, tidur sambil mikirin karya berikutnya, bisa laki-laki ini kan. Oke, menarik ya. Jadi ceritanya sudah ada 3 dan sudah menanti proyek-proyek berikutnya ini kan karena ya banyak sekali ya. Selain tadi itu sibuk PKM, kuliah, ternyata juga disibukkan dengan next project dan sebagainya. Oke, sekarang saya mulai agak merambah ke teknis ya. Softwarenya kira-kira pakai apa ya? Software, tahu ya? Cuman laptop itu aja. Laptop itu hardware-nya kayak software itu aplikasi. Aplikasi software. Aplikasinya pakai FL Studio namanya. Itu emang khusus buat bikin instrumen, beat gitu. Berarti oke lah untuk semuanya. Untuk semuanya, maksudnya yang apa itu gimana tuh Pak? Jadi gini, misalkan, tapi berarti langsung di FL Studio tadi itu langsung nada ada ya? Maksudnya kita nggak genjreng gitar dulu, gitarnya direkam atau gimana? Enggak? Oh enggak, itu kita bikin sendiri, itu ada melodi, ada sample, loop gitu. Kita ambil sampel, baru itu kita cocokkan sama kick, hi-hat, snare,
terus ada ATX juga, terus ada yang paling penting sih pas pas pembuatan di dalam FL-nya itu yang pertama kita cari itu melodinya dulu, mau yang gimana melodinya. Jadi tentuin dulu melodinya, setelah itu nanti dibikinkan sesuai sama kick-nya di mana penempatannya, bass-nya di mana, hi-hat-nya di mana, snare-nya di mana. Setelah itu nanti udah jadi dibuat, setelah itu masuk lagi ke tahap pembuatan tagging vokal gitu untuk recording suara gitu. Tapi yang lebih penting sih bikin dulu sih, bikin lirik dulu. Maksudnya mau bikin apa sih di dalam lagu ini, mau pesan apa sih yang mau disampaikan di dalam lagunya gitu untuk pendengarnya. Itu yang lebih penting sih menurut saya gitu. Karena untuk lagu itu kan lagu itu sebenarnya sama aja kayak kita ngobrol gitu. Cuman ya dimainkan aja, ada flow, ada nada-nadanya gitu kan. Ya kayak nyanyi gitu. Cuman menurut saya sendiri sih pribadi kalau lagu itu ada ini nih termasuk rap ya Pak, hip hop gitu termasuk rap. Jadi kalau saya itu termasuk hip hop juga, bagian genrenya hip hop rap gitu. Di dalam hip hop rap itu dia sekarang tuh lebih banyak kayak orang-orang yang dalam liriknya tuh kayak memamerkan harta atau memamerkan dirinya, mereka itu hebat gini-gini. Boleh, sebenarnya boleh, cuman kan orang mau dengarnya tuh apa sih mau disampaikan gitu kan Pak ya. Iya. Jadi kalau saya pribadi sih saya lebih suka, lebih mau itu untuk nyeritain apa yang lagi dialamin sama pribadi, pengalaman sendiri, atau juga bisa jadi orang lain juga ngalamin juga hal yang sama kayak saya gitu. Jadi saya lebih milih kayak gitu sih. Yang apa yang dirasakan semua orang saya taruh gitu di dalam lirik gitu. Gitu. Itu mulai pembuatan di laptop apa namanya? Itu terus sampai apa take rekaman itu ada ruang khusus ya, ada ruangan khusus gitu, studio gitu ya. Oh, kalau ini kebetulan ini kamar cuman jadi studio juga gitu sekalian. Oh, kamar ya. Kamar biasa gitu ya. Kayak Ya. ada nggak? Ada misalkan ada kan karena ini ngomongin musik audio ya. Itu kan harus benar-benar apa namanya? Kalau bisa sih nggak ada gangguan. Misalkan kayak kemarin nih saya ngomong sama Al-Harar, kamu lagi bikin streaming tiba-tiba mamamu dok Har angkatin galon itu kan. Nah, itu kan sama nih kan di kamar di rumah. Siapa tahu nanti apa ada orang tua atau siapa gitu kan, tolong ini kebakaran gitu kan lagi mixing atau apa gitu kan. Jadi apa ada kayak pintunya ada dikasih peredam atau mungkin ketika kalian mau rekaman ditulisi jangan diganggu lagi rekaman atau apa. Itu ada trik apa treatment khusus nggak? Misalnya di setting dulu atau gimana? Kamarnya itu di setting dulu atau gimana? Kalau itu sih ini ada nih yang di belakang ini namanya kayak peredam gitu buat ngeredam suara gitu biar nggak sampai keluar gitu, atau enggak kayak suara masuk gitu jadi ngeredam dia gitu, nggak kedengaran sampai luar gitu, nggak tembus. Untuk kalau recording lagu Pak, sampai sini sih belum ada kayak gangguan sih, karena emang tahu sama orang rumah sini, jadi kalau kita lagi di sini pasti udah ditahu, oh pasti mau bikin apa lagi nih, nggak ada kayak gitu ya. Berarti keluarganya si apa itu di rumah Obi atau apa tadi di rumah Obi Adnan ya? Adnan. Oh ya berarti keluarganya Adnan tahu ya anaknya lagi bikin musik gitu kan. Siapa tahu kan orang tua zaman sekarang kan gini tuh. Kamu itu kok musik lele mau jadi apa kamu main musik terus gitu kan lah. Jadi jawab sama Adnan, ya sabar Mas, sabar. Ini OTW, bikin karya, hidup itu masa kita itu hidup cuma kerja, karya lah seperti itu kan. Akhirnya orang tua akhirnya tahu, termasuk mungkin orang tua semuanya ya, orang tuamu, orang tua Obi dan sebagainya. Mungkin sudah ngerti lah ya, maksudnya, oh Gilang ini kok nggak pernah pulang sampai malam kemana? Rekaman mah, itu kan. Single baru nanti dengerin lah mah. Ini nanti ribuan yang nonton inilah seperti itu. Jadi menarik ya. Jadi ada sih treatment khusus misalkan pakai peredam ya, tapi di bagian-bagian tertentu supaya suara luar nggak masuk atau ya gangguan dari luar. Terus cuma belum bayangan saya itu udah kayak studio nih karena
musiknya jernih gitu loh. Di YouTube itu untuk ukuran telinga saya dan headset saya udah jernih lah istilahnya. Wah, ini ngerekam gimana ini? Maksudnya saya aja nyoba-nyoba rekam itu kayak mesti ada yang kacau itu kan karena ya ruangan nggak disetting atau tiba-tiba lagi ada apa lah. Ini sudah bersih dan sebagainya. Jadi kayak kamar itu udah settingan untuk studio dan sebagainya. Cukup kreatif ya walaupun terus mungkin saya kira alatnya juga awalnya saya kira alatnya ini tapi memang ya cuma laptop terus apa tadi ya tambah-tambahan dikit lah gitu aja ya berarti ya. Alat-alat yang fisik alat fisiknya itu aja ya. Laptop itu aja ya. Laptop, mikrofon, Mikrofon. Oh, itu, mikrofon ya. itu Mikrofon aja. itu aja ya. Mikrofonnya itu mikrofon khusus ya? Mikrofon khusus untuk apa? Ini yang dipakai sih sebenarnya tuh mikrofon buat game gitu sih sebenarnya Pak. Oh, buat game. Iya, 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 iya. Eh, juga bisa sekalian juga dibuat untuk rekam suara gitu. Bisa juga. Jadi hasilnya Hasilnya bagus ya. Jadi oke. Mantap sekali. Berarti alat juga tidak apa namanya bukan menjadi pokok ya. Maksudnya yang pokok tadi adalah nyampein apa yang ada di perasaan, yang ada di hati. Siapa tahu ada orang yang dengan perasaan yang sama akhirnya ikut bersendu-sendu ria, mendengarkan lagu dan akhirnya oh kita senasib. Oh kita juga punya pengalaman yang sama gitu kan, di-ghosting orang. Enak-enak nungguin kabar, kok ngilang gitu kan. Nah, ya mungkin Anda bukan prioritas gitu kan. Anda belum terkenal, Anda belum ganteng, duitnya belum banyak gitu kan. Ya, kalau duitnya banyak ya perawatan-perawatan dikit lah ya. Oke.